Profil singkat Al-Maghrizi. Nama lengkap Al-Maghrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Akbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini, lahir di Barjuan, Kairo pada 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Balaba. Karena itu, ia lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Maghrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maghrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi Ibnu Sair, penganut mazhab Hanafi. Al-Maghrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya wafat pada 786 Hijriah atau 1384 Masehi, Al-Maghrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perkembangan pemikirannya, ia menjadi condong ke arah mazhab Zahiri. Karya-karya Al-Maghrizi. Karya-karya dalam buku kecil. Pertama, membahas sejarah Islam umum. Kedua, berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas sejarawan lainnya. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja. Keempat, buku yang mempelajari aspek ilmu umumi atau sejarah aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir. Karya-karya dalam buku besar. Pertama, membahas sejarah dunia. Kedua, menjelaskan tentang sejarah Islam umum. Ketiga, menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam. Konsep uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang. Bagi Al-Maghrizi, mata uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Pada masa sebelum maupun sesudah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Uang dan kebijakan moneter. Implikasi penciptaan mata uang dianggap buruk. Al-Maghrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama akan kembali ke peredaran. Konsep daya beli mata uang. Menurut Al-Maghrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi, dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Inflasi. Al-Maghrizi menyatakan bahwa menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkannya harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau eus amalia. Sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Maghrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Kondisi ini selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer.
Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup. Merajalelanya, ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibatnya, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja, serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara.